Oke, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Hiruni Muzogo Ule, biasa disapa Hiri. Saya semester 4 dari program studi pendidikan musik. Oke, di sini saya akan menjelaskan buku yang saya baca tentang dunia Sophie. Oke. Yang pertama saya akan menceritakan Sophie yang berusia 14 tahun yang memiliki rasa ingin tahu dalam dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Oke. Dalam perjalanan menuju ke rumah, Sophie bersama dengan temannya yang bernama Jonah, mereka dua mendiskusikan tentang robot. Jonah mengatakan bahwa otak manusia ini sama seperti dengan komputer, namun berbeda dengan Sophie. Ia membantah lalu mengatakan bahwa tentunya tidak sama, karena biar bagaimanapun otaknya manusia ini bukanlah sesuatu perangkat keras. Oke, sesampainya di rumah, Sophie langsung masuk ke dalam kamar lalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah. Beberapa menit kemudian ada orang yang mengantarkan surat ke rumahnya. Ia berpikir bahwa yang mengantarkan surat itu tujuannya untuk ayahnya. Ayah Sophie adalah seorang tangki minyak terbesar di dunia. Jadi ayahnya sering keluar kota dalam waktu 5 tahun sekali. Nah, kemudian Sophie berpikir bahwa kenapa ayah tidak ada di rumah, namun mereka mengantarkan surat. Lalu Sophie mengambil surat itu lalu masuk ke dalam kamar. Sampainya di kamar, Sophie membuka amplop surat itu. Di dalam amplop itu mengatakan ada pertanyaan yang mengatakan bahwa siapakah dirimu? Nah, di sini Sophie merasa heran dengan pertanyaan yang muncul di dalam surat tersebut. Awalnya Sophie tidak mengetahui siapa yang mengirim surat tersebut. Lalu Sophie memikirkan bahwa dulu ayah pernah hendak memberikan namanya dengan nama Lilemore. Namun Sophie berpikir bahwa tentunya itu bukanlah diriku yang sebenarnya, karena biar bagaimanapun Lilemore itu bukan diri saya sepenuhnya, tetapi orang yang memperkenalkan diri saya. Lalu Sophie keluar dari kamar kecilnya menuju ke kamar mandi dengan membawa serta surat yang berisikan siapakah dirimu. Lalu Sophie menatap ke cermin. Lalu di situ ia mengatakan di cermin, siapakah dirimu sebenarnya? Lalu ia tidak tahu bahwa cermin itu sebenarnya pantulan yang berbeda. Namun ia tetap memaksa cermin itu harus menjawab. Tetapi malahan seperti yang kita ketahui bahwa kalau dicerminkan berbeda dengan realita yang kita ketahui. Lalu Sophie ini saking dia ingin mencari tahu, dia sampai pukul di cermin sambil mengatakan, siapakah dirimu? Lalu ia kembali ke kamar mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru di sekolah. Beberapa hari kemudian datang lagi tukang pos yang mengantarkan surat. Di situ Sophie merasa heran, kok kenapa ayah tidak berada di rumah, lalu mereka sering mengantarkan surat ke saya. Surat yang kedua itu Sophie buka dan ia membaca. Di dalamnya itu ada satu pertanyaan yang mengatakan,
dari mana dunia ini berasal? Dari mana dunia ini berasal? Di situ Sophie merasa pusing karena surat yang pertama sudah mengatakan siapakah dirimu? Lalu datang lagi masalah yang kedua yang mengatakan dari mana dunia ini berasal? Sophie tidak tahu dari mana dunia ini berasal. Lalu Sophie melompat dari kamarnya lalu pergi ke suatu taman. Di situ dia merasa taman itu tuh sebagai tempat di mana dia meluangkan segala stres dan lain sebagainya. Akhirnya Sophie memikirkan dari mana dunia ini berasal. Kemudian dia berpikir bahwa dunia ini berasal dari planet kecil di angkasa. Nah, lalu dia memikirkan lagi, kira-kira angkasa ini asal mulanya dari mana? Namun dari situ dia menjawab bahwa tentunya segala sesuatu itu pasti ada permulaannya. Jadi angkasa itu pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain. Lalu sesuatu yang lain itu datangnya dari mana? Nah, ini nih yang membuat Sophie merasa bingung dan pusing. Nah, dia mengatakan bahwa angkasa itu diciptakan dari Tuhan. Nah, lalu ia mengatakan lagi, bagaimana dengan Tuhan sendiri? Siapa yang menciptakan Tuhan? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketidakadaan? Lalu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya semakin pusing, kemudian ia memikirkan bahwa dari tadi ia memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Lalu sebenarnya surat ini tujuannya untuk siapa? Lalu dia berlari ke meja makan. Dia membuka amplop, ternyata ada tulisan bagian belakang. Ternyata surat itu sebenarnya ditujukan dari seorang ayah untuk anaknya yang bernama Hilde Moller yang berulang tahun. Lalu, tapi ayahnya Hilde itu sengaja mengirimkan surat itu untuk Sophie. Lalu Sophie mengatakan demikian, ayah semacam apa yang memperdayakan anaknya? Kok anaknya yang ulang tahun, masa suratnya itu dikirimkan lewat saya? Nah, di sini Sophie mulai merasa bingung dan menambah masalah. Artinya ada 3 masalah yang Sophie hadapi sekarang. Masalah yang pertama, dia memikirkan siapa yang telah meletakkan 2 amplop putih di kotak suratnya. Masalah yang kedua, itu pertanyaan sulit yang membuat dia pusing. Pertanyaan yang pertama, siapakah dirimu? Dan yang kedua, dari mana dunia ini berasal? Nah, masalah yang ketiga itu dia tidak mengetahui siapakah Hilde Moller itu. Nah, dari cerita yang saya sharingkan untuk kita semua, di sini saya akan menjelaskan apa arti filsafat dari cerita yang saya jelaskan ini. Oke. Yang pertama, penulis buku Dunia Sophie. Yang menuliskan buku Dunia Sophie ini adalah Justin Gardner yang lahir pada tahun 1952. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1991 dalam bahasa Norwegia dengan judul Sophies Verden, dan kemudian telah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa yang berada di dunia. Oke. Dari cerita ini, dalam benak banyak orang mengatakan bahwa filsafat itu ada ilmu yang tidak tahu jalan keluarnya. Artinya ilmu yang mengawang-awang, yang artinya terlalu tinggi dan rumit, tidak realistis, konyol, sehingga tidak mudah dipahami oleh banyak orang. Artinya filsafat ini hanya semacam ilmu yang hanya membuang waktu kita saja begitu. Artinya banyak orang yang tidak mengerti apa itu filsafat. Oke. Lebih buruk jika dilihat dari antusiasme keagamaan yang mengatakan bahwa filsafat ini dikatakan
sebagai kebebasan nalar yang liar dan arogan. Artinya filsafat ini sifatnya itu arogan, sombong. Meskipun demikian, semua cerita di atas itu sebetulnya hanyalah karikatur tentang makhluk yang bernama filsafat. Oke, perlu kita ketahui bahwa filsafat itu adalah gerak nalar yang wajar, sealamiah bernafas, aliran pikiran yang pada titik tertentu tidak bisa dibungkam. Filsafat itu adalah sistematis pengumpulan yang berakar dan kecenderungan ingin tahu yang telah kita miliki sejak masa kanak-kanak. Artinya dalam hal ini kita kembali ke masa kanak-kanak kita, yang dimana dulu tuh kita sering mempertanyakan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Oke. Ya, sekarang kita masuk di tokoh-tokoh dalam dunia sufi. Yang pertama, Thales. Thales yang berasal dari kata Miletus, Yunani kuno, yang berdekat dengan perairan, mulai mengobservasi dan melihat bagaimana sebuah air itu sebenarnya memainkan peran penting dalam kehidupan. Dia melihat bahwa air itu adalah sumber kehidupan, yang dimana itu dapat membuat tanaman semakin subur, untuk hewan dan bahkan untuk keperluan manusia sehari-hari. Dan bahkan segala sesuatu ada di sekitarnya itu tergantung pada air. Dalam hal ini dia bisa membuktikan dengan ia meramal sebuah gerhana matahari yang terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi, dan ia melihat bumi itu seakan-akan itu mengapung di atas air. Oke. Tokoh yang kedua itu Anaximander. Anaximander ini ia memegang prinsip dasar tentang Althea. Ia juga memperkenalkan Altheiro sebagai prinsip dengan segala sesuatu tanpa batas. Altheiro ini artinya segala sesuatu tanpa batas. Dan beliau mengatakan bahwa air itu semata tidak dapat menjelaskan semua keberagaman di dunia. Karena air adalah sumber segala sesuatu. Bagaimana dengan elemen-elemen yang bertentangan dengan air. Anaximander ini kemudian mengatakan bahwa bumi yang berbentuk silinder ini berada di pusat kosmos yang mengapung tanpa penopang fisik dan arah tujuan yang jelas, karena kesinambungan geometris bukan karena ditopang oleh dewa atau kekuatan dari luar. Oke, yang berikut tokoh Sokrates. Sokrates ini ditemukan pada tahun 379 sebelum Masehi. Ia berasal dari Athena yang dikenal sebuah kota demokrasi. Nah, Sokrates adalah seorang putra pemahat batu dan ibunya seorang bidan. Tapi Sokrates ini dia lebih memilih ikut dirinya sendiri daripada harus mengikuti kedua orang tuanya. Oke, akhirnya dalam kehidupan sehari-hari itu Sokrates sering berdialog dengan para seniman, seorang perbudakan, bahkan dengan para politis Athena. Nah, dalam diskusinya itu ia mempertanyakan tentang apa itu keadilan. Lalu para seniman itu menjawab bahwa keadilan itu adalah mematuhi hukum yang ada. Namun ia mengatakan lagi, tapi bukankah ada hukuman yang tidak adil? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh seniman, karena menurut seniman itu hanya membuang waktu saja membahas tentang Sokrates, karena Sokrates ini orangnya yang
harus mengikuti apa yang dia pikirkan. Dia tidak mau harus mengikuti pikiran-pikiran dari orang lain. Nah, Sokrates ini sering mengajarkan orang-orang untuk menyembah segala sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi dengan perilakunya begitu, orang meracuni dengan obat, kemudian ya meninggal dan meninggal pada tahun 379 sebelum Masehi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tentang dunia Shopee ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini saya juga mohon maaf jika dalam penjelasan materi mungkin belum sepenuhnya saya menjelaskan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.